Fakultas Hukum dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian sewa-menyewa yang ada di Indonesia. Pengertian sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kenikmatan barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu terdapat pada pasal 1548 KUH Perdata. Pengertian lain mengenai sewa-menyewa dikemukakan oleh Al-Gra, yang dimana sebagai persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. Berdasarkan uraian pengertian sewa-menyewa tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pihak yang menyewa dan pihak penyewa. Dan kedua, adanya konsensuan oleh kedua belah pihak. Adanya objek-objek sewa-menyewa, yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Adanya kewajiban dari pihak pemberi sewa untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda tersebut. Terus adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Kedua, terdapatnya objek dan subjek sewa-menyewa. Yang pertama, subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dari pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa. Sedangkan pihak penyewa ialah orang ataupun badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Nah, selanjutnya terdapat objek dalam perjanjian sewa-menyewa, yaitu ada barang atau benda, dengan syarat barang atau benda tersebut yang disewakan itu adalah barang yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang ketiga, terdapatnya hak dan kewajiban pihak pemberi sewa. Hak dari pihak pemberi sewa adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya ialah sebagai berikut. Terdapat pada pasal 1551 sampai 1552 KUH Perdata, yaitu ada barang yang disewakan harus disertakan dalam keadaan baik, barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik, dan yang rusak wajib diperbaiki. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-menyewa. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalangi pemakaian benda itu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut. Yang keempat, itu terdapat hak dan kewajiban dari pihak penyewa. Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya itu terdapat pada pasal 1560 sampai 1566 KUH Perdata, yaitu membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan, tidak diperkenakan mengubah tujuan barang yang disewakan, mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang disewa, mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa-menyewa tersebut telah habis waktunya, menjaga barang yang disewa sebagai orang yang bertanggung jawab, tidak boleh menyewakan lagi barang yang disewakan kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongsokan kerugian serta bunga. Yang kelima, itu terdapat bentuk dan substansi perjanjian sewa-menyewa. KUH Perdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya, perjanjian sewa-menyewa misalnya seperti bangunan rumah dibuat dalam bentuk tertulis dan isinya perjanjian tersebut dirumuskan para pihak atau notaris. Adapun substansi perjanjian sewa-menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya tanggal dibuatnya perjanjian sewa-menyewa, subjek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa, objek yang disewakan, jangka waktu sewa, besarnya uang sewa, hak dan kewajiban masing-masing para pihak, dan juga dapat ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak ataupun denda. Yang keenam, itu terdapat resiko atas musnahnya barang. Resiko mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian jikalau ada kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. Musnahnya barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut dapat dibagi dua macam, yaitu musnahnya secara total dan musnahnya sebagian dari objek sewa. Itu terdapat pada pasal 1553 KUH Perdata.
Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahan pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa tersebut itu gugur demi hukum. Dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak penyewa. Artinya, pihak penyewa yang akan memperbaiki dan menanggung segala kerugiannya. Jika barang yang disewa sebagian yang musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa. Pada dasarnya, pihak penyewa dapat menuntut kedua hal tersebut, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti kerugi kepada pihak pemberi sewa. Yang ketujuh, itu terdapat berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Berakhirnya perjanjian telah ada ketentuan seperti tercantum pada pasal 1381 KUH Perdata, yaitu berakhirnya suatu perjanjian dikarenakan yang pertama itu ada pembayaran atau pelunasan utang dari pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa. Yang kedua ada melakukan pembayaran untuk membayar dengan tunai secara diikuti dengan penyimpanan untuk menghapus utang, tetapi penerima uang tidak menerima uang tersebut, maka pihak penyewa dan memberikan kepada pengadilan setempat. Yang ketiga, dikarenakan pembaruan utang, perjanjian dihapuskan dan membuat perjanjian baru. Yang keempat, karena perjumpaan utang, para pihak memiliki utang dan dapat ditagih secara timbal balik. Yang kelima, terdapatnya karena percampuran utang, seseorang yang berhutang menjadi suatu bagian sebagai kreditur. Yang keenam, karena pembebasan utang, penyewa memiliki utang kepada pemberi sewa dan pemberi sewa membebaskan utang tersebut. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terhutang, perikatan dihapus karena hilangnya barang yang menjadi objek di tangan pemberi sewa. Yang kedelapan, karena batalnya perjanjian dibatalkan karena belum cakap hukum. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal, syarat yang dibuat batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh, lewatnya tenggang waktu ataupun daluarsa. Menurut Lukman Santoso, berakhirnya perjanjian ataupun batalnya perjanjian tersebut dikarenakan beberapa hal. Yang pertama itu ada pembayaran, adalah melakukan pelaksanaan pada perjanjian secara sukarela tanpa adanya paksaan dan eksekusi. Yang kedua, penawaran pembayaran dengan tunai diikuti dengan penyimpanan. Maksudnya ialah cara pembayaran untuk membantu pihak penyewa karena pihak penyewa tidak suka dengan pembayaran. Banyak yang akan dibayar tersebut dapat diantar kepada pihak penyewa dan diperingatkan untuk mengambil barang dari suatu tempat. Apabila ia menolak, maka itu berhak untuk disimpan di suatu tempat agar menjadi tanggung jawab si penyewa. Dan yang ketiga ada pembaharuan utang. Itu adalah perbuatan hukum baru ataupun perjanjian baru yang akan menghapuskan perjanjian lama dan pastinya melekatkan perikatan baru. Contohnya seperti yang keempat, terdapat kompensasi maupun perhitungan timbal balik, yaitu apabila seorang pembeli melakukan suatu utang kepada penjual dan sebaliknya penjual memiliki utang kepada pembeli, sehingga dua orang tersebut berhak untuk menagih utang antara penjual dan pembeli, maka utang antara kedua belah pihak tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Yang E, itu terdapat pencampuran utang. Bisa terjalin apabila yang mengutang kawin dengan percampuran kekayaan dengan sang berpiutang ataupun bila sang berhutang mengambil alih hak dari orang yang berhutang sebab hendak jadi hak warisnya. Yang selanjutnya adanya pembebasan utang, yaitu sesuatu perjanjian baru karena subjek yang terhutang dengan sukarela melepaskan subjek berhutang dari seluruh kewajibannya. Yang selanjutnya adanya hapusnya benda yang terdapat dalam perjanjian, terdapat pada pasal 1444 KUH Perdata, menerangkan apabila sesuatu benda tersebut yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus sebab sesuatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh diperdagangkan ataupun lenyap sampai tidak ada cerah keadaan, hingga perikatan terjalin hapus ataupun hilangnya benda itu tercantum di luar kesalahan berhutang serta tadinya sudah lalai menyerahkannya. Yang terakhir, pembatalan perjanjian, yaitu dapat dibatalkan apabila diciptakan oleh orang yang tidak cakap dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum untuk bertindak sendiri. Selanjutnya, secara khusus ada dua hal yang membuat perjanjian sewa menyewa itu berakhir, yaitu masa sewa berakhir, yaitu perpanjangan dalam sewa menyewa secara tertulis dan tidak melakukan perpanjangan dapat menyebabkan perjanjian tersebut berakhir dalam hukum tanpa diperlukannya penetapan pengadilan.
Pada pasal 1570 KUH Perdata menjelaskan apabila perjanjian yang dilakukan dengan secara tertulis, maka perjanjian tersebut dapat dianggap berakhir demi hukum tanpa diperlukannya suatu pemberhentian. Dan juga terdapat pada pasal 1571 KUH Perdata yang menyatakan apabila perjanjian dibuat secara lisan, maka sewa menyewa tidak berakhir sampai waktu yang ditentukan oleh para pihak, melainkan apabila pihak lain hendak menghentikan sewa menyewa dengan memperlihatkan tenggang waktu menurut kebiasaan setempat. Yang B, terpenuhnya syarat tertentu dalam perjanjian sewa menyewa. Pada umumnya, syarat sewa menyewa dapat mencantumkan syarat batal ataupun syarat tangguh pada perjanjian jika dapat memenuhi syarat dari perjanjian. Perjanjian sewa menyewa tidak akan berakhir apabila salah satu dari pihak perjanjian meninggal dunia. Seluruh kewajiban dan hak yang terdapat pada pihak tersebut harus diwariskan kepada yang berhak untuk menerimanya, seperti keluarga. Dan perjanjian sewa menyewa tidak dapat putus apabila benda yang disewakan hak kepemilikannya beralih dengan cara jual beli, kecuali karena telah ditentukan sebelumnya dengan perjanjian. Sekian video penjelasan saya mengenai perjanjian sewa menyewa yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf.